Mari kita simak bersama Mau'izah Diniyah yang itu dari beliau guru kita Fadilatul Kiai Al-Hajj Muhammad Zainul Ibad As'ad. Beliau Khotimul Ma'had, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Merjoso Peterongan Jombang. Sebelumnya harap tetap di tempat karena akan sekalian kita mintakan barokat doa dari beliau. Kami haturkan falyatafaddal masykura kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zainul Ibad As'ad. Tempat dan waktu kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa summa alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram ingkang mulia, para habaib, para kiai, para asatid, para santri, para muhibbinnya Romo, Mbah Yai Hambali, wabil khusus keluarga besar, khususipun para duriyahipun Romo Mbah Yai Hambali, mugi-mugi sedanten pinaringan rahmat lan ridhone Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah, dalu menika kita dikempalaken kalian Gusti Allah kelawan perasaan yang bangga dan bahagia karena ada nuansa hikmat kepada guru kita, murabbi kita, penuntun kita, Romo Mbah Yai Hambali, yang hari ini kita bersama-sama memperingati haul. Bukan memperingati hari wafat beliau, bukan. Tapi memperingati keridhaan, memperingati keikhlasan beliau yang senantiasa tidak pernah henti-hentinya membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang
memiliki kualitas di dalam penghambaan kepada Allah. Idealnya hal itu bagi kita sebagai murid sing paling pas, sing paling cocok niku muhasabah, introspeksi diri. Yang menjadikan diri kita untuk mirip, untuk memper, untuk saged tampil koyok-koyok guru. Kita muhasabah, kita introspeksi diri, kira-kira awake dhewe niki wis cocok apa durung karo pengajaranipun guru. Pun searah napa dereng kalih cita-cita guru. Sudahkah kita ini layak untuk mengaku sebagai muridnya Mbah Hambali? Seberapakah kita pantas untuk disebut sebagai muridnya Mbah Hambali? Niki sing kudu dilakoni, yang harus kita jalankan, khususnya pada waktu-waktu hal sebatas seperti ini. Wau pengaosan sampun saking Mbah Muslim. Kula niki mboten badhe ngaos, badhe cerita mawon. Nggih. Cerita-cerita mawon. Mungkin bagian ngaos enten Yai Budi kan. Enten Yai Budi. Kula cerita-cerita mawon. Dalam rangka saya ketika mengukur diri saya atau melihat diri saya di sekitar saya, yang kita lakukan sendiri, yang saya amati sendiri, pada saat saya mengaku sebagai muridnya Mbah Hambali, saya tidak menemukan bahwa saya ini masih atau belum memiliki satu kepantasan untuk menjadi muridnya Mbah Hambali. Kenapa begitu? Tunggal Mbah Hambali niki ulama-ulama, satu-satunya ulama yang sangat-sangat pure, murni Qur'ani. Boten sekedar hafal Al-Qur'an, tidak sekedar paham terhadap Al-Quran, tapi menjalankan kehidupannya dengan nilai-nilai Quran. Jadi betul-betul Al-Quran ini sebagai panduan hidup bagi Mbah Hambali. Kalau ukur, aku iki iso ndak? Bisa ndak, pernah ndak saya ini betul-betul hidup yang benar menurut Quran. Nah, ini kalau gak ada cerita Pak.
Kalau nggak ada cerita, enten tiyang niki mboten ganteng. Ganteng mboten, sugih nggih mboten, alim nggih mboten. Gak ganteng, gak sugih, gak alim. Tapi bojone papat, Pak. Bu, wong ganteng, wong alim, wong sugih, bojo loro ae angel. Niki wong gak ganteng, gak alim, gak sugih, bojone papat. Papat rukun kabeh. Rukun kabeh dan bojone niki mboten sekedar wedok. Mboten sekedar wedok. Artinya perempuan yang memiliki nilai dan kelebihan. Punya prestasi, wajah ayu, bodine semok. Oh, Masya Allah. Bahkan ada 2 yang mu'alaf. Mu'alaf. Niki wong lanang angel niki, Pak. Saat niki ibu-ibu kalau takoki nek ditekan wong lanang gak ganteng, gak sugih, gak pinter, kira-kira purun ngepek mantu mboten, Bu? Mboten purun nggih. Niki ana wong lanang gak ganteng, gak pinter, gak sugih, bojone papat. Ini prestasi. Kenapa saya sebut prestasi? Karena orang yang memiliki nilai dan kelebihan saja belum tentu bisa mengumpulkan 4, 3, 2, 1 saja kadang-kadang buh-buhan ono sing gelem. Kula takoki, kula tangleti. Kang, awakmu kelakon di bojo papat ayu-ayu semlohe-semlohe semok-semok gini ki kok gelem nurut kabeh karo awakmu iki ilmumu apa? Dungamu apa nang pangeran? Tukonmu apa nang Gusti Allah? Kok Gusti Allah welas temenang-temenan, Masya Allah. Nah. Nek kados Kyai Budi maklum, gagah ganteng nek luwih teko 3 ya biasa. Terus yang lintu-lintuno, iki mboten. Ya Allah. Ternyata napa? Padahal wong niki ngaji mboten saged, Pak. Ngaji mboten saged. Nyapa jawabe? Kula niki mboten saged ndonga kan Gusti Allah. Mboten saged ndonga kan Gusti Allah, Gus. Lah terus kula niki mau madul kan Gusti Allah. Saya hanya mengadukan diri saya kepada Allah. Cukup dengan kalimat, ya Allah, Engkau ciptakan dunia seisinya, Kau atur semuanya nurut. Kau apit dunia seisinya ini panjenengan atur nurut, dengan ciptakan manusia jumlahnya ratusan juta miliaran orang nurut semua. Mosok panjenengan boten saged notot yang papat damel kula. Loh, Gusti Allah ditantang ngoten, Pak. Lah jenengan ngrukunaken wong papat mosok boten saged Gusti. Ngrukunaken sak donya yang saged kok. Kalau omong niku tok. Dadi mboten ndonga kan Gusti Allah tapi madul tur setengah nantang kan Gusti Allah. Takon mosok panjenengan mboten saged Gusti. Masya Allah, ternyata itu yang dipakai. Nek omongan niki digambar omongan biasa kayak omongan wong lantur. Tapi ternyata niki memang benar dan ada di dalam Quran. Walaupun orang ini tidak pernah membaca Quran, tapi paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Gusti Allah ditantang, dijawab kebenaran itu dengan kebenarannya Allah. Ngapa niku? Ternyata di dalam Quran niku kata
ayat-ayat sing Gusti Allah menunjukkan kekuasaannya. Ini ayat-ayat agung. Kalau ada di mana itu? Enten pundi, Pak? Ken Al-Muluk wonten, ken Al-Hadid wonten, terus ayat kursi wonten, terus Ali Imran wonten, yang bunyinya lillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki nek diartekno Jawa, nek cara Kiai Bisri ngertine ngeten. Lillahi kagungane Gusti Allah ijen. Goteke Gusti Allah dhewe. Mulkus samawati pira-pira kerajaan king ana pira-pira langit wal arden lan bumi. Gusti Allah ijen. Sing ngatur kabeh sing ana nang langit lan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Gusti Allah ing atase sekabehane Gusti Allah iku pasti kuwasa alias mampu. Niki perkara sing bener, perkara yang dilakukan oleh sahabat, oleh teman saya tadi ini ternyata sesuai dengan ayat niki. Ternyata apapun yang dilakukan oleh manusia, apabila manusia ini sifatnya mengikuti Quran, maka orang ini akan diselamatkan oleh Allah, akan ditemukan oleh Allah pada kemuliaan, kejayaan, keberuntungan dunia akhirat. Ngoten, Pak. Awake dhewe niki sakjane paham, ngerti, biasa maca Quran, tapi kurang napa? Kurang napa, Pak? Mengamalkan Quran. Amalno Quran sing bilang. Niku. Terus dawane ayatnya tambungan wau nek pundi? Ali Imran 100 pinten? 100 berapa itu? Lillahi ma fis samawati 100 pinten iki? 109an nggih. 198 apa songo niku. Terus disambung malih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, beberapa langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, di situ ada pelajaran bagi orang-orang yang punya akal sehat. Kabeh kedadian yang kita temukan, seluruh ya, yang kita pandang, seluruh yang kita alami, seluruh yang akan kita alami, ini semua sudah diatur kali Gusti Allah. Sehingga apa? Memahamkan ini harus menggunakan kesadaran. Ulil albab niku wong sing duwe kesadaran, sing punya akal sehat. Siapa yang punya akal sehat itu? Alladzina yadhkurunallaha qa'iman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terangaken napa mboten iki, Bu? Yang punya akal sehat yang disebut ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha, wong sing duweni keilingan, wong sing senantiasa eling nyebut nang Gusti Allah dalam kondisi qaiman ngadeg wa qu'udan longgo wa ala junubihim lan turu wiring dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, wong sing selalu eling Gusti Allah. Ternyata ayat niki niku artine biasa, Pak. Tapi para sahabat nek ngrungokno ayat niki nangis. Nangis. Kenapa? Karena muhasabah, menghitung dirinya. Loh, berarti awak iki saklawase gorong duwe akal sehat. Berarti selama ini saya berjalan tidak dalam dan dengan akal sehat. Kenapa begitu? Karena saya belum masuk standarnya Gusti Allah yang senantiasa longgo ngadeg eling nyambut gawe nang kamar nang sawah eling Gusti Allah terus. Belum bisa. Nggih, Pak. Paling-paling awake dhewe niki eling Gusti Allah waktu napa, Pak? Bu, waktu susah. Nggih, Bu. Waktu wayahe panen gak iso panen, wayahe anak sekolah gak iso bayar, nggih. Kerjaan gak ono, kebutuhan akeh, ngene wis sing dieling Gusti Allah. Surat Waqiah diwaca entek-entekan. Yasin diwaca, pesarean dia dileboni. Nggih. Sebab nalikane susah akeh wong eling Gusti Allah. Begitu seneng, masyaallah. Tiyang ngeten niki nek para ilmu ne para kiai, ilmu ne para ulama sing alim, nggih, ngeten niki sanes termasuk wong sing gada akal sehat. Ngoten. Jadi ana apa ukurane awake dhewe ngoten niku. Nek kalau kita mau dikatakan berakal sehat, wong sing waras, wong sing normal, sudahkah kita memperlakukan diri kita menjadi makhluk yang senantiasa eling nang Gusti Allah, turu eling, longgo eling, ngadeg eling. Berat. Berat. Lah niki Mbah Hambali masuk. Okay. Hebatnya Mbah Hambali ini, Mbah Hambali hadir di lingkungan kalangan atau umat yang seperti ini. Kata makhluk sing boten kata, menungso kata, konco kata, dulur sing boten waras niki, Mbah Hambali hadir di sini untuk mengajak, untuk menciptakan orang yang menjadi orang yang stabil elingken Gusti Allah. Ini Mbah Hambali. Wong susah dikongkon wiritan, wong seneng dikongkon wiritan. Tapi Mbah Hambali hebat lagi. Hebat lagi. Makanya menyebut bangunannya Mbah Hambali masjid niki monumen Mataul Hurur. Saya sebut ini monumen Mataul Hurur. Beliau tidak menjadikan masjid ini menjadi masjid bangunan yang sempurna. Ada maksud yang kita semua tidak tahu, tapi saya mengira ini adalah anggapan yang dibuat oleh Mbah Hambali sebagai monumen Mataul Hurur. Kenapa? Kequr'aniannya Mbah Hambali mengambil satu kalimat makna ad-dunya hayatul mataul hurur. Ya. Wa ma hayatud dunya illa mataul hurur.
Ini saya sebut begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Mbah Hamid menangkap ini. Mengajak kita untuk tidak terlalu menyenangi dunia. Jadi Mbah Hamid ini bangsa dilem wong mboten seneng, Pak. Gak ada sesuatu yang kemudian menjadikan orang menjadi bangga dengan apa yang dimiliki Mbah Hamid. Mbah Hamid mboten seneng. Penten wong teko omah ado-ado, omahe sampai luar Jawa, kepingin meguru kan Mbah Hambali. Ngoten niku mboten diterima, Pak, ditolak. Balik, duduk aku gurumu. Nek carane ukurane wong sing mboten sing sadar, iki gurumu ya Hambali iki apa nek wong murid sekolah ado-ado ditolak. Ini apa maksud saya? Maksud saya bahwa sesuatu yang sifatnya menyenangkan di dunia ini, walaupun itu ada pada dirimu, atau sesuatu yang datang yang membuatmu gembira, ini jangan kamu pegang, jangan kamu anggap, jangan kamu harapkan untuk kamu miliki. Kenapa? Karena ini akan menggelenterkan dirimu, akan menjebak dirimu dalam keniscayaan, kehancuran. Sebab dawuh Gusti Allah bahwa kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dulu masjid ini megah mungkin. Belum ada bangunan semegah ini pada masanya. Tapi sama beliau tidak akan pernah diselesaikan. Berapa kali dibongkar. Karena beliau tidak ingin ada orang merasakan, ada orang sampai mengatakan, ada orang sampai menganggap Mbah Hambali hebat. Mbah Hambali mboten purun disebut. Loh ini gitu, Pak. Ini Qur'ani sekali. Memandang kehidupan dengan cara yang mati, memandang kematian dengan cara yang hidup. Paham mboten kalimat kula? Memandang kehidupan dengan cara orang mati, memandang kematian dengan cara orang hidup. Barang sing urip, Pak. Niku barang sing memungkinkan sesuatu itu tambah dan dikepingini tambah, mungkin tambah apik, mungkin tambah elek, yang mana ketika tambah niku akan membuat seseorang terjebak dalam konteks ketambahan dan keduniaan. Sebab sing digoleki tambah lali karo sing ngekeki. Sebab kesenengan nang dunya, sebab keblinger nang dunya, lali karo napa, Pak? Lali karo akhir itu dunya. Seneng karo urip, lali karo akhire urip. Niku. Dan ini Qur'ani sekali. Terus pandangan kita, kalau kita sedang standar mau enteng-entengan mawon. Sing pantes awake dhewe niki nek kepingin dianggap atau menganggap diri kita sebagai muridnya Mbah Hambali, maka kita harus belajar ngentengno dunya. Ngentengno dunya. Aja dunya iki digawe abot lan gawe abot uripmu. Carane ngoten. Sebab dunia yang hidup ini dipandang mati karo-karo.
Ya Hambali mandangnya dunia ini dianggap mati. Barang sing rusak, barang sing fana, barang sing mesti entek, barangnya pokoknya semakin tidak ada yang baik dunia ini. Nah, nek barang gak apik, barang entek, barang ino, kok mbok goleki berarti kamu berada dalam kehabisan, berada dalam kefanaan dan berada dalam kehancuran. Eman umur iku eman. Eman. Jadi carane Mbah Hambali ngoten, eman umur sak umur digawing golek itu dunya. Qur'ani. Kenapa? Karena memang gawangane urip niku pun enten. Wong urip dicepakno karo Gusti Allah, seneng dicepakno, susah dicepakno. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah nyiptakaken mati, nyiptakaken urip, tujuannya napa? Untuk menguji dirimu. Urip sak dawane urip niki ujian. Yang mana apabila engkau senang itu juga ujian, yang mana apabila engkau susah itu juga ujian. Jadi mboten enten waktu nganggur. Kalau semua ini kita tangkap sebagai ujian, maka apa kata Nabi Isa? Untung wong sing paling untung niku dawuh Nabi Isa alaihissalam, wong sing paling untung niku gunem sak gunem, ngomong sak ngomong, zikirken Gusti Allah, meneng sak meneng niku mikir wonten ciptaane Gusti Allah. Meneng sak meneng mikir. Dan sawang sak nyawang niku njupuk ibra, njupuk pelajaran dari apa yang telah dan akan berdatangan dalam kehidupannya. Pak. Belajar dari Mbah Hamdi, jangan sampai kita pernah merasa kehilangan terhadap dunia. Dan juga ojo gawok. Apa gawok niku? Jangan heran dengan gebyar dan kemewahan dunia. Sebab nalikane menungson ati niki gawak, bangga dengan sesuatu sing sifatnya duniawi, ini akan menyandera kita untuk eling kepada Gusti Allah. Nah, frame-nya kan istilahnya real yang dipakai Kyai Hambali niki untuk mengajak muridnya niku dawa sak dawae umur, eling nang Gusti Allah terus. Sogih eling Gusti Allah, melarat eling Gusti Allah, waras eling Gusti Allah, lara eling Gusti Allah. Niki paham. Nah, awake dhewe murid iku kudu menciptakan ini. Salah satunya agar kita senantiasa elingken Gusti Allah niku nggih napa? Aja akeh-akeh eling dunya apa maneh ngaboti dunya. Sebab sing diilingi sing diaboti bakal ilang, bakal rusak. Iki Bu. Kalau ngendikan Mbah Hambali ini menggebu-gebu, kenapa? Karena saya merasakan sekali. Merasakan sekali kalau saya ini masih sangat jauh untuk mengaku sebagai murid Mbah Hambali si adoh. Seneng karo dilem wong, seneng karo duweni napa, seneng karo sembarang, masyaallah akeh kesenangan dunia niki ya Allah. Niki luar biasa. Mungkin inti-intinya begitu setelah orang ini mempelajari apa yang didawuhkan Mbah Hambali dan juga mengamati
Makanya Mbah Hambali niku kadang sering nggih mengajak para muridnya ke makam ke pesarian apa yang bisa sawangan patokan. Orang yang meninggal yang dilihat nisannya patokan nih. Bukan patokan. Kenapa disebut patokan? Itu panduan. Pasi jidok namanya patokan. Untuk apa? Untuk pas kamu gerayai jidokmu wis padha gak karo sing mbok Fatihah iki. Sudah sama enggak dirimu dengan yang kamu ziarah ini? Yang kamu ziarahi gurumu, yang kamu holi gurumu, yang Fatihai gurumu. Iki awak dhewe wis padha urung karo harapane Mbah Hambali. Terutama Mbah Hambali niku pingin semuanya itu rukun. Makanya kita monggo donga bareng-bareng. Muga-muga dzurriyyah lan putra kabeh turunan Mbah Hambali kabeh rukun. Murid-muridnya rukun. Muhibbine rukun. Masyarakatnya rukun kabeh. Dongaaken. Kalau bisa seperti itu, tidak ada ya antara kita dengan Mbah Hambali jarak. Karena mungkin kita mirip dengan Mbah Hambali, karena Mbah Hambali ini cenderung untuk menciptakan satu kerukunan dalam hasanah, mengimbangkan kehidupan dunia akhirat. Dunia gak ketinggal, akhiratnya oleh. Ini rukun Pak, rukun antara batin dan rukun antara pikiran, rukun antara lisan, rukun antara hati. Ojo sampai siligin deh. Ngapunten niki rada keras kula. Biasanya kalau guyon niki mboten guyon. Sejauh mana diri kita ini sudah sesuai dengan tuntunan murabi kita Mbah Hambali. Monggo awake dhewe niki saling ngroyo citoke dhewe-dhewe. Awake dhewe iso rukun gak karo bala, iso rukun gak karo kanca, iso eling bendina karo Gusti Allah apa ora, iso ngendengno dunya apa ora. Nggih. Dan ini belajar dengan kepesarian soal Mbah Hambali. Mbah Hambali memandang yang hidup ini menjadi, yang mati ini menjadi hidup. Orang yang sudah meninggal dipandang hidup. Apa yang dipandang? Kebaikan-kebaikan saat hidup. Maka Mbah Hambali datang ke makam ini bukan sekedar datang ziarah, tapi silaturahim Pak. Silaturahim. Bahkan dalam bahasa yang lebih halus lagi, kadang-kadang sowan. Mau wis sowan guru nang pesarian iku. Wis sowan guru nang mbah iku. Tidak disebut almarhum, tapi disebut nama langsung. Ini menunjukkan apa? Yang meninggal ini orang-orang alim, orang-orang soleh ini dianggap belum meninggal sama Mbah Hambali. Kenapa? Ya karena Qur'annya begitu. Qur'annya dawuh la taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Qur'annya apa tuh? Jangan ojo pisan-pisan wong sing sedo sing wafat dalam hal membela agama Allah, iki mbok sebut mati. Orang yang gugur itu jangan kamu katakan mati. Mereka itu adalah hidup, tetapi kamu tidak tahu. Dan ini Mbah Hambali mengkondisikan rohaninya seperti itu. Bahwa siapapun orang yang pernah membela agama Allah dengan caranya, para ulama, para syahidin, para salihin, ini dianggap tidak meninggal. Maka nek murid-muridnya sowan nang nggone Mbah iku, Mbah Bonang, sowan nang nggone Mbah pundi mawon pun. Mbah Troloyo, Mbah Said Sulaiman, Mbah Sombu, sebut kabeh disebut almarhumnya tidak ada. Ini menandakan apa? Mbah Hambali memandang orang yang meninggal, orang yang pernah berbuat saleh, ini tidak dipandang meninggal oleh Mbah Hambali, hidup.
Karena dipandang hidup, kita yang hidup ini datang sowan, datang silaturahim, datang untuk bertanya, napa pun pantes mbah kula kados panjenengan. Makanya si sawang patok, pase jitok, digerayai pun pantes mbah, napa dereng kula sowan mriki. Kita sowan ke Mbah Ampel, kita tahu hikayat dan riwayat Mbah Ampel, kita bangga, kita gembira, kita ikuti, kita kemudian mengukur diri kita agar bisa seperti Mbah Ampel. Kan ngoten. Kita sowan ke Mbah Sunan Giri, kita tahu riwayat, kita tahu hikayat, kita tahu perjuangan, kita ngukur, wis pantes dak awake dhewe kaya Mbah Sunan Giri kan. Maka harapan saya apa? Setiap kali, setiap tahun, setiap bertambah waktu kita datang dalam acara haul-haulnya Mbah Bali, semakin lama kita menjadi orang yang semakin berkualitas, menjadi hambanya Gusti Allah. Kalau Mbah Bali itu gitu. Nggih. Iki pun buat tahu-tahu mungkin dari Budi tasik enten ngapunten nawi kula terlalu keras, terlalu kasar, kula nyuwun agung pangapunten. Kula wonten cerita. Niki sanes kula sing ngomong. Mungkin cerita niki dereng enten sing nate pireng. Hanya 1-2 orang. Panjenengan semerap Gus Dur. Tahu Gus Dur, Pak? Semerap nggih? Semerap boten Gus Dur, Pak? Bu, Gus Dur niku wong sing paling angel aturane, Pak. Beliau cerita sendiri. Gus Dur ini karakter yang paling susah diatur. Gak gampang nurut kali tiang. Gus Dur niki nurute kali dan kali tiang sepahipun. Mbah Nyai Wahid, kali pun Nyai Wahid. Wonten setunggal malih gurune Mbah Yai Fatah Hasim. Sing nomor 3, sing paling digugu dan Gus Dur tidak berani menolak perintah dan sarannya, niki enten setunggal komunitas sing disebut Kiai Langit. Kiai Langit. Makanya jenengan waktu Gus Dur dados presiden niku mesti enten niki adat bisikan dari langit. Ya langit, Pak. Wartawan bingung. Pejabat-pejabat bingung. Sapa sing iso bisiki Gus Dur? Kiai Langit. Kiai Langit iki sapa? Kiai Langit iki sapa? Kabeh wong pengin ro. Gus Dur ditanggleti. Gus Dur, panjenengan bicara selalu Kiai Langit, boleh tidak rakyat tahu siapa Kiai Langit itu? Gus Dur tidak berani menyebut. Tidak berani menyebut. Tapi wartawan dan orang-orang disanepoi sama Gus Dur. Oh, nang di sana di Jawa Timur ada pondok langitan. Ada pondok langitan. Akhirnya apa? Pondok Langitan jadi pondok yang paling terkenal ke Indonesia, asal barokah kalimat Kiai Langit. Dikira Kiai Langitan. Padahal sanes, Pak. Bukan itu yang sebenarnya. Siapa Kiai Langit itu? Singkat cerita, akhir cerita ini, suatu saat seminggu atau 10 hari sebelum Gus Dur lengser. Tidak apa-apa wartawan, ini cerita ini betul terjadi, ya, dan ada saksinya. 10 hari atau seminggu sebelum Gus Dur lengser dari istana, Gus Dur ini asal telepon. Tiba-tiba Gus Dur ngajak setunggalipun supir. Gus Dur itu nggak ada supir pribadi yang sangat pribadi, yang bukan sopir kenegaraan.
Walaupun di Istana Presiden ada supir kenegaraan yang biasa mengantar Gus Dur, itu dalam urusan kenegaraan. Tapi ada satu orang supir yang selalu diajak hal-hal yang sangat rahasia Pak Gus Dur. Bahkan kadang-kadang istri beliau saja kalah dengan supir ini. Ini cerita supir ini kula. Jam 9 malam Gus Dur itu langsung ngajak keluar dari Istana Negara tanpa dikawal, berdua dengan supir itu. Ini sebelum 10 hari saat dari lengseng. Berangkat, ceritakan kula, langsung kami berangkat Gus. Kami berangkat. Gus Dur itu tidak berucap satu kalimat apapun, terus berangkat sampai ke Cirebon. Di satu tempat di Cirebon berhentilah, wes mana kini, berhenti di situ. Ayo ternomor bu aku, diantar. Dan sopirnya juga ingin tahu siapa yang bisa merintah Gus Dur ini siapa. Wong presiden, ono sing merintah presiden mesti gak ono iki. Pasti ada yang lebih tinggi dari presiden ini. Siapa ini? Nah, Gus Dur kan melampaui dituntun, Pak. Dituntun pada saat itu, begitu masuk truk dituntun truk, dengan ruangan, di ruangan itu ternyata wonten Mbah Hambali. Wonten Mbah Hambali. Dawe Gus Dur, Kiai Hambali ku Kiai Langit. Kiai Hambali niku Kiai Langit. Allahumma fiq ila aqwatariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padange koyorina rambulane sing awe-awe. Padang bulan padange koyorina rambulane sing awe-awe. Bintang sama lembange NU.
loro sore cinta-cinta tinggal kosepo kusuri kepungkur ana zaman bututan esok-esok luru ngamalan gambar kucing dikira gambar macan bagi diputer metu wong edan kurang puas luru ramalan wong ora waras dadi takonan kaki takoni guyang-guyu cekak